akan datang kepada kita. Kayaknya kita yang akan mengalami, Bapak Ibu. Karena ciri-cirinya sudah terjadi. Climate change, perubahan iklim. Apa yang menyebabkan Arab Saudi turun salju kalau bukan pergeseran kutub? Betul? Kita sedang bergeser sekarang. Ini hadis Rasulullah SAW, bukan semata-mata penelitian ilmiah. Demi Allah. Bahkan Rasulullah pernah berdoa, Allahumma barik lana fi Syam wa barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berkailah untuk kami Syam kami, dan berkailah untuk kami Yaman kami. Syam di atas, Yaman di bawah. Najd itu Saudi Arabia dilewat. Maka para sahabat meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, udullah yubarik lana fin Najdin aidan. Ya Rasulullah, doakan kami juga agar Allah memberkahi kami Najd, agar Najd diberkahi juga. Maka kemudian Rasulullah SAW berdoa lagi, tapi Rasulullah kembali tidak menyebutkan Najd. Sahabat meminta lagi untuk yang kedua kalinya, udullah yubarik lana fin Najdin aidan. Ya Rasulullah, doakan juga kepada Allah ya Rasulullah, agar Allah memberkahi Najd juga untuk kami. Maka yang ketiga kalinya Rasulullah bersabda, Inna fiha tahayyadu al-zalazil wal fitan wa takhruju fi qarnu syayatin. Sesungguhnya di Najdlah akan muncul huru-hara, kegonjang-ganjingan dunia, dan akan muncul padanya tanduk setan. Ini sering saya bahas, mas sekalian. Akan muncul tanduk setan di bumi Saudi Arabia. Najd itu nama dari zaman Rasulullah sampai Turki Utsmani 1924. Tahun 1932, Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Saud mempersatukan kerajaan-kerajaan Arab. 13 lebih kerajaan Arab dipersatukan, diikat dalam satu kerajaan dengan nama Al-Mamlakah As-Saudi Al-Arabiyah, kerajaan Saudi Arabia. Artinya, kerajaan Ibnu Saud, pemilik Jazirah Arab, pemilik negeri Arab. Itu arti Al-Mamlakah As-Saudi Al-Arabiyah. Ya, maka berubah menjadi gitu, tidak lagi Najd. Dan di sini ada tanduk setan, kata Rasulullah. Tanduk setan yang mana para sekalian? Kalau saya sih melihatnya yang ini. Karena di sinilah akan muncul huru-hara petaka dan gonjang-ganjing dunia. Ya. Dan hari ini sudah terjadi, Bapak Ibu. Bahkan tanduk setannya pun sudah muncul. Lambang bulan sabit begini di atas Zamzam Tower ini adalah itu tanduk setannya. Dan Rasulullah juga menyebutkan tadi, waqad adalah as-sa'atu al-Ka'bah, dan sungguh bayang-bayang as-sa'ah menutup Ka'bah. Pertama kali saya membaca hadis ini saya nggak paham apa maksudnya, karena saya belum lihat apapun. Tapi setelah berdirinya Zamzam Tower, wah di situ baru saya paham. Allahu Akbar, itu maksud Rasulullah SAW. Pertama kali saya datang melihat Zamzam Tower ini, saya tatap, saya lihat, lama tidak melihat ini. Begitu saya datang, Zamzam Tower udah selesai itu. Perhatikan Zamzam Tower ini, dan perhatikan benda ini satu ini. Mekah sekitarnya menyebut ini adalah as-sa'ah. As-sa'ah itu artinya jam, waktu. Apa kata Rasulullah tadi? Tanda kiamat akan datang pada kalian apabila bayang-bayang as-sa'ah menutup Ka'bah. Waktu Rasulullah mengucapkan ini, as-sa'ahnya ada tidak? Tidak ada. Itu yang membuat saya bingung. Sementara saat itu saya memahami, as-sa'ah itu adalah kiamat. Tadi dibacakan ayatnya. Iqtarabatis sa'ah, telah dekat as-sa'ah, kiamat kepada manusia. As-sa'ah, bayang-bayang kiamat menutup Ka'bah. Saya nggak paham saat itu. Tapi begitu berdiri ini Zamzam Tower dan ada jamnya, orang Arab menyebutnya as-sa'ah. Oh, ini dia. Ya, antara bulan-bulan ini nih, matahari ada pas pada posisi kalau dia menyoroti as-sa'ah, menghalangi lurus antara Ka'bah, Zamzam Tower dan matahari, maka penampil akan melihat. As-sa'ah ini bayangannya menutup Ka'bah. Habis sholat asar saya tidak, ya balik dulu, udah gitu balik lagi ke Masjidil Haram. Saya duduk sampai jam 5 ya. Allahu Akbar, bayang-bayang as-sa'ah betul-betul menutup Ka'bah. Ini hadis Rasulullah SAW terjadi, Bapak sekalian. Nah, ini as-sa'ah. As-sa'ah ini jam tadi, dan ini Ka'bah. Ya. Orang-orang yang ada di bawah sini melihat matahari ada pas di tengah-tengah bulan tadi, maka jadilah bulan bintang. Dan itu menyorot as-sa'ah, dan pas as-sa'ah bayangannya menutup Ka'bah. Kemarin ada yang pulang umroh di film tuh, Ustaz ini bayangan as-sa'ah menutup Ka'bah, nyaris Ka'bah tidak tersentuh oleh sinar matahari. Merinding Bapak Ibu, kiamat sudah dekat. Allahu Akbar. Bahkan yang Rasulullah sebutkan juga, tanduk setan ada di sana, itu tanduk setan ini. Saat saya di bawah, saya melihat matahari ada di sini, Bapak Ibu. Matahari kan bintang. Ya, bintang. Ini jadi bulan bintang.
Apakah bulan bintang simbol Islam? Tidak, bukan. Islam tidak menyembah dewa bulan dan dewa matahari, tidak. Sudah jelas Allah mengatakan pada itu kalau bulan dan matahari adalah tanda kekuasaan Allah. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. Sebagian dari tanda kekuasaan Allah adalah siang, malam, matahari dan bulan. لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ. Jangan kamu sujud kepada matahari dan bulan. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ. Tapi sujudlah kepada Allah yang menciptakan malam, siang, bulan dan matahari. إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Kalau hanya kepada Allah kalian menyembah.